itu ada satu negara. Nah, di dalam kaitannya juga dengan adanya administrasi pidana, maka itu memang tadi juga kami sampaikan tentang keberlakuan daripada guna via prinsipal dalam beberapa artikel jurnal itu juga disebutkan kriminalisatif, ya, di mana itu ada satu perbuatan dan itu masuk dalam lingkup administrasi dan juga hukum pidana, akan tetapi langkah yang diambil adalah langkah administrasi lebih dahulu. Ketika langkah administrasi sudah diambil, maka langkah pidana tidak boleh diambil lagi, karena itu kaitannya dengan tidak boleh dilakukannya double jeopardy. Nah, di dalam keterangan ahli juga tadi disampaikan memang sifat administrasi daripada case ini sangat kentara, tadi kalau saya bisa simpulkan. Di dalam sisi yang lain, ya, tadi terkait dengan pertambang rakyat, maka pertambang rakyat yang juga teman-teman lihat ya secara digital itu 2016 sudah menyampaikan tentang pembangunan pertambang rakyat, dan pertambang rakyat itu memang bagian daripada kualifikasi teman-teman itu dimungkinkan, dan memang nggak mungkin yang namanya pertambang internasional dan juga yang ahli sampaikan itu menggunakan peralatan yang modern. Dia menggunakan peralatan tradisional, cangkul dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan pertambangan rakyat, maka tadi ahli juga menyampaikan itu menjadi tanggung jawab daripada negara berkaitan dengan dampak yang terjadi. Nah, tadi kan juga dibagi dampak itu, kemudian ada pemilik yield, ya, lalu juga sampai pada tanggung jawab negara. Nah, kita lihat di situ misalkan kalau misalkan polluters pay pollution, gitu ya, pollutionnya, maka kalau misalkan pertambang rakyat yang banyak itu ada ribuan pertambang rakyat, ratusan ribu pertambang rakyat, maka berapa banyak yang harus itu menggunakan. Tetapi dari segi periodisasi memang tadi kan ada statlat tentang mine sweat, ya. Mine sweat itu hukum tentang pertambangan yang berlaku tahun 1899 atau 1911 ya, 1899. Itu di dalam statlat 1911 ya, itu juga disampaikan tentang bagaimana kemudian tentang perizinan. Jadi praktik daripada pertambangan yang tadi disampaikan oleh ahli juga itu memang sudah dilakukan semenjak zaman kolonial, di mana sifat daripada pertambangan pada masa periodisasi kolonial itu bersifat eksploitatif dan monopolis. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan periodisasi ini, lalu kemudian di periodisasi 1967 undang-undang ada permendakan kontrak karya, lalu ada proses nasionalisasi pasca kemerdekaan, dan sekarang ini 2018-2020 yang menjadi locus delicti, tempus delicti daripada case ini. Maka ketika itu proses daripada pertama yang dilakukan pada masa zaman kolonial, lalu sekarang yang dipertanggungjawabkan, menurut saya itu unfair, ya. Nah, ini yang juga harus juga dipahami. Tadi juga kami sampaikan beberapa foto misalnya tentang apa yang dilakukan oleh PT RBT tentang reklamasi atau restorasi yang dilakukan. Ya, juga ada pemenuhan clean and clear yang juga ada semuanya. Lalu ada sertifikat proper biru yang diterima oleh PT RBT. Itu menunjukkan bahwa memang secara analisis atau evaluasi lingkungan hidup terkait dengan praktek yang dilakukan oleh PT RBT pada rentang waktu PT RBT melakukan pertambangan ini, juga dalam kaitannya itu juga pemrograman itu sudah comply dengan asas-asas daripada lingkungan hidup, karena itu yang diberikan sertifikat proper tadi. Yang pasti sebenarnya kalau kita lihat ya dari tadi dia lihat banyak hal yang terklarifikasi terkait dengan isu-isu dari pertambangan. Yang pertama adalah kalau kemudian di dalam dakwaan ini disangkakan bahwa PT Timah membeli sendiri, ya, membeli barang miliknya sendiri, tadi juga sudah disampaikan oleh ahli bahwa kapan sebenarnya mineral ini menjadi milik dari pemegang yield setelah royalti dibayarkan. Dimana kalau kita lihat periode terjadinya peristiwa ini adalah dimana pada saat masyarakat melakukan kegiatan penambangan untuk mengambil biji timah. Nah, di periode itu biji timah ini belum jadi milik PT Timah. Jadi kalau kemudian ada anggapan bahwa PT Timah membeli sendiri barang miliknya, itu tadi sudah terbantahkan dengan keterangan ahli. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal
pemilikan lahan. Ini kan juga dari kemarin saudara saksi-saksi yang banyak menyampaikan bahwa menyatakan penambangan sudah tidak dilakukan lagi oleh PT Timah. Tadi kelihatan berdasarkan keterangan ahli, sebelum melakukan kegiatan penambangan ada proses yang harus dilakukan, yaitu melakukan penyelesaian hak atas tanah. Jadi kita tidak akan bisa melakukan penambangan kalau lahannya itu belum kita kuasai atau miliki. Baik tadi ahli menyampaikan bisa dalam bentuk jual beli atau bisa dalam bentuk sewa lahan yang tadi sifatnya adalah US dollar per ton, bentuknya kerjasama lahan. Tapi yang pasti adalah penambangan itu baru bisa dilakukan kalau sudah ada penyelesaian terhadap lahan. Terus yang terakhir adalah kami tadi sempat bertanya, kapan sih sebenarnya negara ini baru dikatakan punya hak tagih atau baru dikatakan bisa menagih terkait dengan kegiatan reklamasi? Karena balik lagi, kegiatan penambangan ini kan sebenarnya dasarnya adalah mengganggu lingkungan. Tidak akan pernah ada kegiatan penambangan yang tidak mengganggu lingkungan. Makanya kenapa kewajibannya adalah melakukan reklamasi dan pasca tambang. Tapi kalau kemudian di tengah proses penambangan ini berjalan, para pelaku usaha ini maupun pemegang IUF ini kemudian dikatakan merusak lingkungan, itu menurut kami masih prematur. Makanya tadi kami bertanya, dan adapun keterangan ahli, dan memang di dalam PP 78 2010 sudah menyatakan kalau lahan itu sudah tidak digunakan baru kemudian dilakukan reklamasi. Jadi kapan sebenarnya kegiatan ini baru bisa dikatakan dipulihkan dalam bentuk reklamasi atau dikembalikan? Itu ya setelah kegiatan penambangan selesai. Dan secara aturan, baik itu merupakan kegiatan penambangan atau aturan dari geologis, ya kita lihat dari sisi ekonomisnya. Akan terlihat aneh kalau kemudian area itu masih ada nilai ekonomisnya tapi tidak bisa ditambang karena sudah direklamasi. Itu kebijakan, balik lagi kebijakan dari manajemen. Yang tadi Sependapat dengan keterangan ahli. Tapi ya makanya tadi kami bertanya gitu, karena pendapat ahli itu tidak didasarkan dengan suatu aturan yang dalam tanda kutip secara letterlah benar-benar menyatakan bahwa jika ada konflik antara pencemar dan pemegang IUP terkait dengan siapa yang bertanggung jawab, maka yang diprioritaskan bertanggung jawab terlebih dahulu adalah pencemar. Itu tidak ada. Dan kalau kita lihat secara psikologis, ya secara sosial ekonomis, apakah kemudian kegiatan-kegiatan penambangan, saya ambil contoh nggak masyarakat dulu. Kalau kontraktor yang ditunjuk oleh pemegang IUP kemudian ternyata melakukan kegiatan yang dianggap mencemarkan, apakah kemudian kontraktor itu yang harus bertanggung jawab? Ini sama aja, bahkan lebih parahnya adalah fakta yang terjadi di lapangan. PT Timah itu rata-rata dikerjakan atau dilakukan oleh mitra-mitra dalam hal ini masyarakat. Karena itu balik lagi tadi, di dalam aturannya memang diperbolehkan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat diperbolehkan untuk melakukan kegiatan penambangan. Ya, dengan memenuhi izin-izin tertentu ya. Maka kemudian jika dinyatakan oleh ahli bahwa yang bertanggung jawab secara prioritas itu adalah pencemar, bagaimana dengan nasib masyarakat yang jumlahnya ratusan ribu ini yang selama ini telah melakukan kegiatan penambangan di IUP? Bang, terkait apa tas 85 HP setiap tahunnya yang diberikan? Intinya seperti ini ya, tadi di akhir persidangan kan kami sudah sampaikan ya bahwa kami memohon untuk aset-aset yang tidak terkait atau yang tidak masuk dalam dakwaan, kami memohon supaya itu dilepas. Dan tadi majelis hakim juga sudah menyatakan akan mempertimbangkan. Oke.